Ya, pemirsa, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan dan insentif untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Pemerintah berharap aturan tersebut mampu mendorong penjualan mobil listrik hingga 50.000 unit di sepanjang tahun ini. Pemerintah memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP, atas impor mobil listrik Completely Built Up atau CBU dan penyerahan mobil listrik Completely Knockdown atau CKD untuk tahun anggaran 2024. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 yang ditandatangani Sri Mulyani pada tanggal 12 Februari 2024. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rahmat Kaimuddin berharap penjualan mobil listrik tahun ini bisa mencapai 50.000 unit, seiring terbitnya sejumlah insentif terkait kendaraan listrik. Semoga mungkin tahun ini kalau misalnya kita bisa lihat dapat misalnya 50.000 mobil laku di tahun ini ya, mungkin itu surplus ya. Oke. Selain PMK nomor 9 tahun 2024, Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK nomor 8 tahun 2024 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024. Serta PMK nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 26 tahun 2022 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif biaya masuk atas barang impor. Di Jakarta, Heru Triyonato, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, diskon PPN mobil listrik yang kembali diperpanjang, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Selamat pagi Pak Kuku. Selamat pagi Mas Pras, Yes. apa kabar? Salam sehat, kabar baik Pak Kuku. Terima kasih banyak juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ini ada dilanjutkan kembali lagi ya pemberian insentif PPN DTP mobil listrik untuk produksinya yang lokal ini. Nah, seperti apa nih tanggapan dari teman-teman GAIKINDO ini Pak Kuku? Silakan. Jadi kita sambut dengan senang ya tentunya insentif ini karena kita harapkan ini juga akan membantu mendorong penjualan. Nah, kalau penjualannya terdorong tentunya juga industrinya juga akan tumbuh ya. Karena dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini adalah kelanjutan dari kebijakan yang sudah dilakukan tahun lalu dan ini akan berlaku sepanjang tahun 2024 ini. Kemarin dari awal sebelum kebijakannya dikeluarkan ini teman-teman udah nanyain gimana nih kebijakannya karena mereka sudah banyak yang antri yang berminat untuk membeli BEV, battery electric vehicles. Namun ragu-ragu nih ada nggak insentifnya, ternyata kemudian dikeluarkan ya alhamdulillah ini kita sambut dengan baik. Karena kemudian ini juga akan berlanjut dengan baik penjualannya, termasuk juga industrinya. Tapi kalau Anda melihat dengan potensinya sendiri seperti apa sih kalau kita lihat kendaraan listrik di Indonesia begitu, apalagi dari beberapa tahun terakhir memang insentif ini juga diberikan yang cukup besar juga nih oleh pemerintah begitu. Apakah berhasil lah, terbukti begitu memang meningkatkan minat masyarakat yang dilihat juga dari produktivitas dan mungkin angka penjualannya juga terus bertambah nih Pak Kuku? Ya menarik, jadi kalau kita lihat dari tahun lalu ya sebenarnya ini juga kita flashback sedikit di tahun 2022, 23 kemarin ya, 2021 itu juga masih sedikit, bahkan kalau nggak salah di bawah 1.000. Nah kemudian di 2022 penjualan BEV itu mencapai 10.000 unit ya, 10.300. Kemudian ada insentif dan kemudian ini di 2023 kemarin kita tutup dengan total penjualan BEV sekitar 17.000. Jadi ada peningkatan. Dan itulah yang kita harapkan dan insentif ini diberikan kepada kendaraan-kendaraan listrik atau BEV yang sudah dirakit atau dibuat di Indonesia tentunya dengan ada persyaratan TKDN minimal 40% ya. Dan itu tentunya bukan saja memberikan insentif bagi pembeli tapi juga memberi insentif kepada industrinya yang berarti juga lapangan kerja. Dan sejauh ini dari pelaku industri otomotif nasional ya Pak Kuku, kalau kita lihat bagaimana sih keinginan mereka, minat mereka untuk melanjutkan investasi ke dalam industri kendaraan listrik ini begitu. Karena mengingat tadi TKDN kan harus 40% begitu. Apakah juga sudah mereka komitmen di sana kah? Atau masih wait and see? Sudah nggak lagi wait and see. Ini sekarang tahapannya memasuki tahapan baru adalah kompetisi ya. Siapa yang bisa, kalau sekarang lihat
Mas Pras sendiri lihat ya, variannya udah mulai bermunculan ya. Kalau Betul. dulu sangat sedikit, sekarang ada varian-varian baru, pilihan-pilihan baru. Ya tentunya ini menjadi kesempatan ataupun peluang bagi masyarakat untuk memilih mana yang cocok untuk mereka sesuai dengan kemampuannya. Ya. Walaupun memang masalah harga, keterjangkauan tadi Mas Pras juga, wah ini kalau menarik saya juga berminat gitu. Betul, Pak. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi industri. Nah, pilihannya sudah ada. Kalau semula mobilnya relatif kecil, sekarang ada yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian tinggal peningkatannya, jarak jangkaunya dan sebagainya. Iya, kalau dari sisi besaran potongan pajaknya sendiri dari PPN ini bagaimana menurut Anda? Apakah sudah cukup ideal untuk bisa menarik minat bagi konsumen otomotif khususnya kendaraan listrik nih, Pak? Sebetulnya ini sesuai dengan kemampuan negara ya, dan juga kita masih punya prioritas lain yang mungkin juga sama pentingnya. Sehingga kalau dilihat ini pemerintah melihat inilah kemampuan yang ada saat ini, dan itu pun juga sudah memberikan kesempatan dan masyarakat pun juga melihat ini ternyata ada yang berminat gitu kan. Waktu belum ada insentif pun sudah ada yang beli gitu kan. Itu isu tersendiri dan menarik kalau kemudian diberikan insentif dan ternyata bisa tumbuh gitu. Ya, terkait dengan mobil listrik yang memang diproduksi di dalam negeri, menurut Anda ini juga sudah mulai banyak atau lebih banyak yang CBU, Pak, kalau kita lihat atau kita coba bandingkan dengan komposisi kendaraan listrik yang dijual di Indonesia? Ini sebagian besar ya, lebih banyak yang dibuat di dalam negeri. Walaupun kemudian pemerintah berupaya untuk memberikan kelonggaran baru, adanya kebijakan baru yang memberikan peluang untuk mengimpor CBU. Betul. Namun di CBU pun diberikan insentif dengan catatan ada komitmen bahwa setelah setahun atau 2 tahun mereka juga melakukan perakitan ataupun produksi di Indonesia dengan tentunya persyaratan TKDN yang kurang lebih sama. Jadi ini yang menarik, yang dilihat oleh para pelaku terutama dari luar ya, adalah peluang pasar di Indonesia. Indonesia ini salah satu negara yang ekonominya oke, dan kemudian punya peluang industri otomotifnya dan akan tumbuh. Ini yang sekian lama banyak pelaku yang belum memahami ini. Mereka tertarik ke negara lain. Jangan lupa Indonesia penduduknya 280 juta dan sangat bervariasi. Dan sekarang kita memang betul-betul tumbuh, tinggal mau pakai memanfaatkan potensi yang ada atau enggak gitu kan. Kalau enggak ya disalib dengan yang memang cukup berani, cukup agresif dan terukur gitu. Ya, lantas bagaimana dengan tingkat persaingan bisnisnya sendiri, Pak, kalau kita lihat ya sektor otomotif ini khusus yang kendaraan listrik? Khususnya kendaraan listrik ini pemainnya mulai banyak berdatangan kan. Produk-produk baru, brand baru, dan varian baru juga mulai bermunculan. Ini menjadi suatu kondisi yang tersendiri. Dan yang menarik adalah tadi disinggung oleh Mas Pras juga, sejauh itu dirakit, dibuat atau diproduksi di Indonesia, ujung-ujungnya mereka juga akan meningkatkan komponen lokalnya, dan ini tentunya akan menumbuh kembangkan ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia atau menumbuh kembangkan sektor manufacturing yang cukup kompetitif di Indonesia. Baik, lantas kalau Anda melihat secara keseluruhan pelaksanaan dari kebijakan ini insentif begitu ya untuk PPN ini, apakah benar-benar efektif akhirnya juga meningkatkan industri otomotifnya, kemudian angka penjualan, dan akhirnya masyarakat juga sudah ada shifting di sana nih karena sudah mulai tertarik, sudah mencoba, kemudian ya mereka sebenarnya happy juga dengan kendaraan listrik begitu Pak Kuku? Ya, cukup menarik ya. Jadi masyarakat diberikan pilihan. Memang tantangannya banyak ya. Di satu sisi ternyata ini kendaraan ini, namun minat masyarakat Indonesia itu masih didominasi mereka yang berminat untuk membeli kendaraan-kendaraan yang multipurpose vehicles. Ini belum muncul. Multipurpose itu 7-seater misalnya kan, dan kemudian jangkauannya jauh ya. Nah ini ternyata ada alternatifnya. Nah ini yang muncul kalau kita lihat dari data Gaikindo, electric vehicle meningkat. Bareng pada saat yang sama di tahun 2022 itu hybrid vehicles itu volumenya juga sama 10 ribuan. Padahal mereka udah lebih awal di sini. Nah ternyata kemudian di tahun 2023 itu electric vehicles BEV 100% itu meningkat menjadi 17.000 penjualannya. Sementara yang
hybrid itu meningkat menjadi 54.000, 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Oke. Ini karena apa? 7-seaternya dipenuhi, kemudian juga jarak jangkaunya mereka masih nyaman. Artinya itu kalau mau pergi keluar kota dengan bahan bakar yang ada pun mereka bisa. Di sisi lain dengan hybrid pun sebetulnya mereka juga menghemat bahan bakar dan juga mengurangi emisi. Ini tantangan tersendiri. Ini adalah yang cukup menarik perkembangan mengenai teknologi dan kemudian masyarakat lah. Artinya itu masyarakat memilih mana yang mau mereka pilih. Gitu. Baik, nah lantas seberapa jauh juga kontribusi dari penjualan mobil listrik ini terhadap penjualan mobil ya secara keseluruhan di Indonesia? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Kukuh, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Kepala Center of Industry Trade and Investment Indef, Andri Satrionugroho menilai langkah pemerintah yang membebaskan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk impor mobil listrik utuh atau CBU dan terurai lengkap atau CKD dipandang mampu meningkatkan ekosistem kendaraan listrik. Ya, namun demikian Andri menilai pemerintah juga harus fokus pada pengolahan nikel untuk penggunaan baterai listrik di tanah air yang juga harus didorong melalui kebijakan yang baik. Menurut Andri saat ini belum terlihat adanya kebijakan dan aturan yang eksklusif bagi kendaraan listrik yang menggunakan baterai menggunakan nikel. Terlebih saat ini kendaraan listrik berbasis LFP. Meski meningkatkan penjualan kendaraan listrik di tanah air, kebijakan ini akan mendorong pabrikan kendaraan listrik akan cenderung memilih ekspor ke tanah air ketimbang bangun pabrik di tanah air. Perlu diingat bahwa saat ini Indonesia juga memiliki fokus lain gitu ya, di mana kita ingin agar Indonesia bisa mengolah nikelnya menuju penggunaan baterai begitu ya. Jadi pengolahan nikel menuju baterai ini tentunya harus didorong oleh sejumlah kebijakan yang harus diberikan oleh pemerintah. Tetapi pada hari ini kita tidak melihat bahwa adanya peraturan yang memberikan eksklusivitas terhadap kendaraan listrik yang menggunakan nikel sebagai. Baik, pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 3, ini kriteria TKDN yang menjadi syarat penerima insentif PPN DTP. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pertama, ini adalah kendaraan berbasis baterai roda 4 dengan nilai TKDN paling rendah 40%. Kemudian kendaraan berbasis baterai bus dengan nilai TKDN paling rendah 40%. Kendaraan berbasis baterai bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%. Ini dia kriteria TKDN untuk menjadi syarat yang menerima insentif PPN DTP. Berikutnya, PMK nomor 8 tahun 2024 pasal 4 terkait dengan besaran insentif PPN DTP mencapai 10% dari harga jual khusus bis listrik dengan TKDN minimal 20% sampai dengan kurang dari 40% hanya mendapatkan PPN DTP sebesar 5% dari harga jual. Dan berikutnya dari sisi penjualan wholesale mobil listrik di Indonesia, trennya kita lihat ini terus menanjak ya dari 2021, 2022, 2023 tercatat sudah 17.051 unit mobil listrik yang sudah terjual. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekjen ataupun Sekretaris Umum Gaikindo. Baik, Pak Kukuh, kita akan lanjutkan kembali Pak. Bicara mengenai beberapa data, tadi yang sudah disampaikan informasi dari Indef yang menyebutkan bahwa pemerintah juga harus fokus nih untuk bagaimana infrastrukturnya begitu. Kita tahu prasarananya kan ada baterainya, kemudian bagaimana dengan pengembangan nikelnya sendiri yang sebagai bahan baku dari baterai mobil listrik ini. Pak Kukuh, bagaimana tanggapan Anda? Jadi mengenai kebijakan itu perlu mengenai TKDN ya, kandungan lokal. Itu mungkin sebaiknya diserahkan pada para engineers ya. Saat ini yang lagi tren adalah nikel ya, sehingga kita punya banyak nikel dan sebaiknya diolah. Tapi kita jangan terlalu cepat membatasi bahwa untuk memberikan peluang bagi kita.
ujung-ujungnya itu juga akan digunakan ya. Hmm. Nah, kita nggak tahu karena upaya untuk mendukung electric vehicles yang baterainya jarak jangkaunya lebih jauh dan kemudian harganya lebih terjangkau. Ini masalah teknologi. Leave it to the engineers Oke. untuk mengolah itu. Kalau kemudian belum kita batasi, tahu-tahu ada yang lebih murah, ini juga akan berdampak kepada para pelaku. Jadi Oke. kondisi itu yang harus kita jaga. Yang penting ekosistem industri secara keseluruhan itu punya kebebasan untuk kita mau pakai nikel, kita mau pakai misalnya natrium atau yang apa, pilihannya memang ada. Dan kalau nggak salah Indonesia pun memiliki semua itu. Jadi akan menarik karena ini memang dalam sebuah proses yang panjang. Apakah itu nanti nikel, apakah yang kobalt atau yang manapun juga, semuanya kita harusnya bisa mengakomodasinya. Oke. Nah, lantas tadi yang sempat tertunda adalah dari sisi kontribusi penjualan mobil listriknya nih terhadap penjualan mobil secara keseluruhan di Indonesia bagaimana nih, Pak Kuku? Ya, ini kan cukup menarik, sudah ada tren peningkatan. Tadi dari di bawah 700 atau 600 berapa ya di tahun 2021. Betul. Kemudian di tahun 2022 itu udah 10.000. Betul. Kemudian di tahun 2023 kemarin itu tembus di 17.000. Nah, ini juga kalau kita mencoba mengkaji di Gaikindo, ada juga latar belakang kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oke. Harapannya adalah kalau kemudian ekonomi Indonesia ini tumbuh lebih dari 5%, ini juga akan menjadi salah satu pilihan electric vehicle. Masyarakat punya daya beli ya. Di satu sisi lagi catatan kita menunjukkan bahwa GDP kita sudah meningkat, yang tadinya 4.000 sekian, sekarang sudah di atas 5.000, 5.016 US dollar. Ini juga salah satu prasyarat bahwa kemudian masyarakat punya pilihan dan punya kemampuan membeli kendaraan bermotor, apakah listrik, apakah konvensional atau yang lain gitu. Oke, nah lantas kalau misalnya sudah ada kebijakan dari insentif pajak lah yang diberikan oleh pemerintah, lantas strategi apa nih yang akan dilakukan oleh produsen-produsen otomotif nasional untuk bisa meningkatkan lagi produksi kemudian penjualan mobil listrik di Indonesia? Mengingatkan berarti tadi Anda katakan ada banyak lagi merek-merek produsen-produsen internasional bahkan yang sudah masuk ke Indonesia, berarti kan tingkat persaingannya semakin ketat. Nah, ini apakah akan lebih menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, akan banyak pilihan, kemudian harganya akan lebih turun lagi kah? Atau akan seperti apa ke depannya nih Pak Kuku? Cukup menarik ya, jadi kita dari Gaikindo juga berupaya bahwa ini ada tren meningkat persaingan positif ya. Pilihannya juga ada, masyarakat mendapatkan manfaatnya. Pemerintah juga mendapat manfaatnya karena kemudian investor juga masuk ke sini. Dan yang perlu kita tekankan adalah potensi pasar di Indonesia ini cukup besar untuk electric vehicle ataupun conventional vehicle. Industrinya sudah ada. Dan tadi saya sedikit singgung mengenai hybrid. Nah, kalau semuanya itu kita dorong, ujung-ujungnya adalah ekosistem industri kita semakin kompetitif. Dan kita punya perjanjian-perjanjian dengan beberapa negara agar produk kendaraan bermotor kita juga bisa diekspor ke sana. Contohnya sekarang kita udah mampu memproduksi electric vehicle di sini. Itu bisa diekspor misalnya ke Australia karena kita punya perjanjian Indonesia, Australia, CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini kan berarti potensi untuk ekspor. Beberapa pelaku sudah memutuskan untuk menggunakan Indonesia sebagai produksi misalnya right hand drive vehicles. Nah, ini kan menjadi potensi untuk bisa kita tumbuh kembangkan. Pasar domestiknya cukup kuat. Pasar domestik ke roda 4 atau mobil roda 4 di Indonesia ini yang paling besar di ASEAN. Jadi harusnya para pelaku juga memanfaatkan. Ini pasar domestiknya tinggi. Kita jadikan basis produksi untuk domestik dan untuk ekspor. Nah, ini yang harusnya kita sampaikan pesan ini ke para pelaku industri. Ini loh kondisinya Indonesia. Dengan rakyat 280 juta potensinya cukup besar gitu. Oke, kalau memang potensinya besar, lantas bagaimana dengan sebaran, pemerataan dari pendistribusian kendaraan listrik dan penjualannya begitu di Indonesia nih Pak? Ya, memang ujung-ujungnya berawal dari Jawa lagi nih kan. Namun juga cukup menarik, 20 tahun yang lalu 80% penjualan mobil itu adanya di Jawa. Kali ini kita lihat adalah sudah turun, tinggal 60%. Ada yang khawatir, wah ini turun kita. Gak masalah, karena apa? Daerah lain pun mulai tumbuh. Karena apa? Karena infrastrukturnya juga sudah mulai lebih tersebar merata. Dulu
industri otomobil itu tumbuh produksinya 5% setahun atau 6% setahun, Ya. jalannya tumbuhnya cuma 0,01%. Sehingga kalau ada ditingkatkan produksi mobil, nanti ada yang komplain jalannya udah macet kok bikin mobil terus. Sekarang mulai tersebar dan mobil itu diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, untuk logistik dan sebagainya. Dan dengan adanya infrastruktur yang jauh lebih tersebar di seluruh tanah air, pertumbuhan ekonomi pun lebih menyebar, pertumbuhan penjualan mobil pun juga akan semakin merata di seluruh Indonesia. Oke, lantas bagaimana dengan target dari penjualannya sendiri? Kalau tadi trennya dari 2021, 2022, 2023 kan lonjakannya sangat signifikan. Dan 2024 ini menurut Anda seperti apa? Apakah 2 tahun terakhir kemarin yang naiknya luar biasa itu bisa menjadi pijakan kuat juga kita untuk menatap tahun 2024? Ya, kembali lagi saya sampaikan tadi tidak semata-mata dari industrinya, tapi prerequisite dari pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor itu masih banyak. Jadi kalau kita bicara mobil listrik, pertama ekonominya juga harus tumbuh ya, baik listrik maupun yang biasa. Kemudian pembiayaan, ini juga harusnya cukup kompetitif. Kita pernah bicara mengenai down payment 0% dan sebagainya. Persyaratan-persyaratannya pun juga semakin mudah. Nah kalau itu bisa didapat, maka juga penjualan masih akan tumbuh. Yang kita harapkan adalah variannya juga akan makin banyak ya, kalau kita bicara listrik ya. Kemudian yang susah ditebak adalah anxiety dari masyarakat sendiri. Tadi saya singgung ya, electric vehicle tumbuh, tapi juga di sisi lain hybrid. Karena ini masyarakat masih gamang. Kalau saya keluar kota gimana nih? Nah itu yang nanti juga akan terjawab dengan semakin matangnya teknologi electric vehicles. Baik, dan selain bicara mengenai insentif perpajakan, mungkin apa yang diharapkan teman-teman dari pelaku industri otomotif sendiri untuk bisa mendorong lagi industri kendaraan listrik kita lebih berkembang begitu. Mengingat ini kan sebenarnya banyak dampak positif yang bisa dihasilkan kalau memang tadi ada industri turunannya, kemudian yang paling utama adalah sebenarnya masalah lingkungan begitu yang menjadi salah satu solusi juga ini. Ya betul, jadi memang konsistensi dari kebijakan ini, kalau ini kan apa ya, pertahapan ya, kebijakannya saat ini misalnya ya insentifnya berlaku sampai akhir tahun 2024. Nah kedepannya seperti apa? Kalau pertumbuhannya memang positif dan pertumbuhan ekonominya baik, ya kita harapkan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Kaimuddin 50.000 bisa tercapai. Dan lagi-lagi yang dicapai itu pun semuanya kan buatan dalam negeri. Nah ini yang juga apa ya, interdependensi gitu kan. Artinya kalau penjualannya tumbuh, industrinya juga tumbuh, lapangan kerja juga tumbuh. Jadi semuanya dapat bagian lah gitu. Baik, lantas terakhir bagaimana optimisme Anda untuk perkembangan industri otomotif nasional begitu secara keseluruhan juga di Indonesia ke depan? Kita optimis, kita harapkan bahwa pertumbuhannya akan tetap seperti yang kita harapkan. Tadi penjualan electric vehicle meningkat, tapi secara keseluruhan industri otomotifnya juga tumbuh. Kita akan keluar dari jebakan 1 juta, dan seterusnya lah. Baik, itu dia diharapkan memang bisa tembus di atas 1 juta lagi untuk penjualan wholesale untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Tentu sumbangsinya atau kontribusinya ada kendaraan listrik di sana. Baik Pak Kuku, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Kuku. Salam sehat, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.